Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media belajar Bu Dani. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat ya. Materinya yaitu bilangan berpangkat positif dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, kita mulai. Perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi kalau misalkan perkaliannya diulang-ulang tapi bilangannya sama, itu bisa disebut perpangkatan. Biasanya dinotasikan dengan A pangkat M sama dengan A ini adalah yang dinamakan basis. Itu adalah A. A itu basis atau bilangan pokok. Nah, sedangkan M-nya, M ini adalah eksponennya. Eksponen atau pangkatnya itu sendiri. Nah, cara menyelesaikannya A pangkat M itu sama dengan A dikali A dan seterusnya sampai sebanyak M kali. Contohnya seperti ini, misalkan kita punya 3 pangkat 4 nih. Bilangan pokoknya adalah 3 dan pangkatnya adalah 4. Berarti otomatis kita mengulang bilangan pokoknya itu. Kita mengulang basisnya jadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 4 kali. Hasilnya berapa? 81. Oke, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan kita punya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, ini basisnya adalah 4 kan? Nah, 4-nya ada berapa kali? Berapa kali pangkatnya nih? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti otomatis jadi 4 pangkat 5. Selanjutnya, kita bahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama banget itu adalah A pangkat M dikali A pangkat M. Lihat, di sini basisnya sama ya. Jadi kalau basisnya sama, perkalian yang basisnya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Contohnya misalkan saya punya 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 5. Berarti hasilnya jadi 2 pangkat 8 ditambah 5. Berarti hasilnya berapa? 2 pangkat 13. Terus, gimana kalau pembagian? Nah, kalau pembagian sama aja nih. Ini kalau pembagian berarti dikurang. Jelas ya, ini nih pembagian harus dikurang. Tapi ingat, tadi syaratnya basisnya harus sama. Nah, jadinya kalau 2 pangkat 8 kita bagi 2 pangkat 5, berarti hasilnya berapa? 2 pangkat 8 dikurang 5. 5 sama dengan berapa? 2 pangkat 3. Benar. Oke. Terus kalau pangkat dipangkatkan gimana? Kalau saya punya 2A pangkat M dipangkatkan M. Kalau pangkat dipangkatkan berarti dia hasilnya pangkatnya harus dikali. Jadi kalau misalkan saya 2 pangkat 8 dipangkatkan 5, berarti hasilnya jadi 2 pangkat 8 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 40. Gede banget pangkatnya, Bu. Nggak apa-apa. Nah, kalau sifat yang keempat, A kali B dipangkatkan M. A dikali B dipangkatkan M. Kalau perkalian kayak gini, ini ada basis beda nih. A kali B dipangkatkan M. Nah, berarti dia masing-masing harus dipangkatkan M. Ingat ya, kalau misalkan di sini saya punya A, berarti A itu adalah A pangkat 1. Jadi, kalau misalkan semua bilangan yang dipangkatkan 1, dia hasilnya akan bilangan itu sendiri. Misalkan kalau saya punya 27 pangkat 1, hasilnya berapa?
Ya 27. Kayak gitu. C pangkat 1 hasilnya berapa? Ya C. Beda lagi kalau pangkatnya 0 nih. Kalau misalkan A pangkat 0, A pangkat 0 hasilnya berapa? Mungkin 1 enggak? A pangkat 0 hasilnya ya 1, memang 1. Jadi A pangkat 0 dia hasilnya 1. Bukan A ya, karena kalau misalkan A itu adalah hasil dari A pangkat 1. Kalau dipangkatkan 0, dia pasti hasil 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi kalau saya punya 10 pangkat 0, berarti hasilnya berapa 10 pangkat 0? Ya 1. 25 dipangkatkan 0, hasilnya berapa? Ya 1. Sama itu. Beda kalau 25 dipangkatkan 1. 25 pangkatkan 1 berapa hasilnya? Ya 25. Kayak gitu. Jelas ya? Nah, kalau ini gimana? A dikali B dipangkatkan M. Karena di sini A pangkat 1 berarti jadi A pangkat 1 dikali M dipangkatkan M. Jadinya A pangkat M. B pangkat 1 dipangkatkan M. Jadi B kali 1 kali B pangkat 1 kali M kan? Jadinya B pangkat M. Contohnya misalkan saya punya 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Hasilnya berapa? Nah, ini kan beda kan basisnya. Berarti jadinya 2 pangkat 5. Nah, nanti ini dipangkatkan 3 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 juga. Berarti hasilnya 2 pangkat 5 dipangkatkan 3. Jadi 2 pangkat 15 dikali 5 pangkat 2 kali 3 jadi 5 pangkat 6. Gitu hasilnya. Nah, yang terakhir adalah A per B dipangkatkan M. Jadi kalau A per B dipangkatkan M, dia sama kayak perkalian yang ini. Karena ini bentuknya pecahan aja, pecahan itu sama kayak pembagian kan. Jadi ya tetap mengikuti. Jadi kalau misalkan Bu Dani punya 2 pangkat 5 per 7 dipangkatkan 3. Nah, ini misalkan jadi berapa? Ini jadi 2 pangkat 5 dipangkatkan 3 per 7 dipangkatkan 3 juga. Jadi 2 pangkat 15 per 7 pangkat 3. Seperti itu. Lanjut kita ke contoh ya. Contohnya yang pertama, hitunglah hasil dari perpangkatan bilangan berikut. Berarti otomatis di sini Bu Dani punya 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berarti hasilnya berapa? 5 dikali 5 dikali 5. Berarti hasilnya 125. Nah, terus kalau yang negatif 2 pangkat 4, negatif 2 pangkat 4 berapa? Karena di sini negatif 2 pangkatkan 4, dia hasilnya harus negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Pangkatnya genap kan? Kalau pangkatnya genap biasanya dia hasilnya pasti positif. Nah, ini negatif 2 dikali negatif 2, 4 dikali negatif 2, negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya negatif. Negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya 16. Oke. Nah, selanjutnya ini. Kalau misalkan dia nggak ada kurungnya begini, dia artinya sama dengan negatif 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Berarti hasilnya dia negatif 243 sama dengan yang negatif 243.
Nah, selanjutnya, kalau yang negatif 2/5 pangkatkan 3. Ya udah, berarti ini juga sama aja. Jadi, negatif 2/5 dikali negatif 2/5 dikali negatif 2/5. Berarti sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Berapa? Hasilnya berarti ini pasti negatif kan? Atasnya 8 per 5-nya 1, 2, 3. Berarti 5 dikali 5, 25 kali 5, 125. Begitu hasilnya. Oke. Contoh selanjutnya. Kita menyederhanakan bentuk berpangkatan. Nah, di sini Bu Dani ada diselipin nih. Nanti kalian bisa buka catatannya masing-masing ya. Ini Bu Dani kasih biar gampang Bu Dani selipin sifat-sifatnya. Nah, di sini ada 2/3 dikali 2/5 karena perkalian. Tadi perkalian, karena ini perkalian berarti ini ditambah. Jadi otomatis di sini 2/3 ditambah 5. Berarti hasilnya 2/8. Nah, kalau yang ini juga sama nih. Lihat, ini basisnya sama nggak? Basisnya beda dong. Kalau basisnya beda, ya udah kita tulis ulang aja hasilnya. Hasilnya tetap 3/2 dikali 5/2. Itu udah bentuk sederhana. Kalau mau sederhana lagi, 3/2 berapa hasilnya? 9. 5/2 berapa hasilnya? 25. Nah, ini bisa kalian hitung sendiri masing-masing di rumah ya. Terus yang ketiga, lihat. Di sini saya punya 2/4 dikali 3/3 dikali 2/2. Lihat, ada yang sama kan basisnya nih, 2 sama 2. Nah, kalau yang sama kita deketin aja nih. Kita deketin jadinya 2/4 dikali 2/2 dikali 3/3. Berarti hasilnya ini kan karena ini sama, berarti bisa dijumlah dong. Bisa dijumlah, jadi 2/4 ditambah 2 dikali 3/3. Sama dengan 4 tambah 2 dari sini ya. Ini 4, ini 2 ya. Nah, terus berarti jadinya 2/6 dikali 3/3. Selesai begitu aja jawabannya. Gak usah disederhanakan, paling sederhana nggak masalah. Terus sekarang kalau pembagian nih. Pembagian berapa? Tadi sama nih kayaknya ya. Berarti pembagian ini tinggal 2/8 dikurang 5. Jadi hasilnya 2/3. Oke. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Sekarang yang kayak begini. Contoh berarti ini sama dengan berapa ya? Sederhanakan bentuk perpangkatan berikut. 3 dipangkatkan 4 3/4 dipangkatkan lagi 2. Berarti tadi pangkat dipangkatkan, berarti dia dikali. Jadi tinggal ditulis aja 3 dipangkat 4 dikali 2. Berarti jadi 3/8. Jelas? Oke, ini hasilnya. Nah, kalau ini gimana? Sama. Berarti ini kayak bentuknya kayak begini kan? Tadi udah sempat dibahas. Jadinya ini 3/3 dipangkatkan 4 dikali ini 5/2 dipangkatkan 4. Jadinya ini 3/12 dikali 5/2 dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi 3/12 dikali 5/8. Nah, kalau yang kayak gini gimana nih? Ya ini sama aja tetap. Jadi ini jadi 4 dipangkatkan 3 dikali pangkat 3. Ya udah hasilnya berapa? 4/3. 4/3 4 dikali 4 dikali 4 hasilnya 64. 64 A/3. Nah,
Kalau ini gimana? Nah, kalau ini gimana nih? Sekarang banyak nih. Banyak. Ya nggak apa-apa. Kalau banyak tetap aja sama aja. Berarti kan ini tetap. Berarti 1 2 pangkat 3 dikali A pangkat 3 dikali ini B pangkat 5. Terus dipangkatkan 3 dikali terus C pangkat 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 A pangkat 3 B pangkat ini berapa? 5 kali 3 15. Terus C pangkat 3. Ya udah hasilnya jadi 8 A pangkat 3 B pangkat 15 C pangkat 3. Contoh selanjutnya yaitu yang agak panjangan lagi. Sebenarnya ini panjang juga ya. Contoh selanjutnya sekarang 4A B pangkat 4 C pangkat 8 D pangkat 10 dipangkatkan lagi 3. Berarti berapa? Ya udah, berarti sama aja kan? Ini jadi 4 pangkat 3 dikali A pangkat 3, terus ini B pangkat 4 dipangkatkan 3, terus C pangkat 8 dipangkatkan 3 juga, terus D pangkat 10 dipangkatkan 3 juga. Hasilnya berapa? Ya udah, 4 pangkat 3 tadi berapa? 4 pangkat 3, 4 dikali 4 dikali 4, hasilnya 64. Ini A pangkat 3 tetap. Terus B pangkat 4 dikali B pangkat 4 dipangkatkan 3. 4 dikali 3, 12. Jadi B pangkat 12. Ini juga C pangkat 8 dipangkatkan 3. Jadi C 8 dikali 3 hasilnya 24. Terus D-nya 10 dikali 3. Jadi D pangkat 30. Panjang ya. Terus sekarang yang kedua. Ini ada AB per BD dipangkatkan 2. Nah, tadi kan caranya lihat ya, berarti di sini ada A harus masing-masing harus ada pangkatnya kan? Berarti di sini A pangkat 2, B pangkat 2 karena di sini AB pangkatkan 2 gitu kan semuanya. Nah, di sini juga B pangkat 2, D pangkat 2. Berarti sama dengan berapa? Lihat, di sini B-nya, ini kan B nih. B ada 2 nih, yang satu B-nya. Yang satu B-nya pangkat 2, yang di atas B-nya pangkat 2, yang di bawah juga B-nya pangkat 2. Berarti bisa kita jadiin satu aja. Di sini A pangkat 2, B pangkat 2 dikurang 2. Ya kan? Jadi gini. Nah, 2 yang di sini, 2 ini didapat dari sini kan? Nah, sedangkan nggak kelihatan ya, biru. Oke. Sedangkan 2 yang ini, nih 2 yang ini didapat dari ini. Nah, gitu. Jadi dia A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dikurang 2. Kenapa dikurang? Karena pembagian kan, ini pembagian. Jadi ya tetap. Jadi kita tetap begitu ya. Nah, per ini D pangkat 2. Jadi sama dengan, jadi A pangkat 2 dikali B pangkat 0 per D pangkat 2. B pangkat 0 berarti berapa? 1 kan? Berarti A pangkat 2 dikali 1 per D pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 per D pangkat 2. Semua bilangan yang dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Gitu.
Nah, contoh terakhir nih. Contoh terakhir berarti ini gimana? Nah, ini jadinya ya udah 4 pangkat 2 dikali A pangkat 5 dipangkatkan 2. Terus B-nya pangkat 2 juga. Terus C-nya juga pangkat 2. Per ini 2 dipangkatkan 2. Ini terus A pangkat 2 dipangkatkan 2. Terus ini B pangkat 2 dipangkatkan 2. Sama dengan. Jadinya 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2 adalah 16. A-nya A pangkat 10. Yang atas B-nya pangkat 2. C-nya pangkat 2. Per 2 pangkat 2 berapa? 4. Ini A-nya jadi A pangkat 4. Karena A pangkat 2 dipangkatkan 2 nih. Jadi A pangkat 4. Terus ini B-nya jadi B pangkat 4 juga. Nah, sama dengan hasilnya. Nah, kita bisa sederhanain lagi nih. Di sini 16 nih. 16 sama 4 bisa dibagikan. Berarti 16 dibagi 4 berapa? 16 dibagi 4 hasilnya ini kalau kita coret nih, ini 16 sama 4. Yang ini sisanya 1, sama-sama bisa dibagi 4 kan? 16 bisa dibagi 4, jadi sisanya 4. Kayak gitu kan? Nah, terus ini 10 nih. 10. Karena di sini A-nya A pangkat 10, yang bawah A pangkat 4. Jadi otomatis kalau saya tulis nih, di sini kan udah 4 nih. 4. Nah, A-nya yang lebih besar yang mana? Yang atas apa yang bawah? Kalau misalkan yang atas, berarti saya tulis A-nya di atas nih. A-nya di atas, A-nya jadi pangkat 10 dikurang 4. 10 yang ini dari 10 ini nih dari sini kan nih. Nah, 4-nya dari yang bawah. Itu kan? Kita hapus biar nggak kelihatan ribet ya. Lanjut ya. Terus B, sekarang B. B-nya yang atas 2, yang bawah 4. Yang gedean yang mana? Gedean yang bawah kan? Kalau gedean yang bawah berarti B-nya tetap kita taruh bawah. B pangkat 4 dikurang 2. Nah, C-nya di mana? C-nya kan dia di atas ya. Dia C-nya tetap di atas. C pangkat 2. Kayak gitu. Berarti jadinya 4 pangkat 6. 4-nya tetap. Terus agak ada yang salah ya. 4-nya tetap. Dan A-nya jadinya berapa? Di sini A-nya 10 dikurang 4, jadi A pangkat 6, C pangkat 2 per B-nya 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jadi hasilnya 4A pangkat 6, C pangkat 2 per D pangkat 2. Oke. Sampai sini pelajaran kita selesai ya untuk hari ini, untuk materi ini. Nanti kalian harus segera minta tugas sama guru kalian biar kalian harus latihan terus biar lebih bisa menyelesaikan soal, lebih terbiasa menyelesaikan soal. Sampai sini perjumpaan kita pada materi ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu jaga jarak aman dan ikuti protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.